Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan dan Pastor Ruli Simorangkir, halo. Yes Bang, dalam 2 episode tentang NPD ini. Oke Bang, ini tanpa panjang lebar kita mau tanya Langsung kita tanya ya. Iya, kita memang mempercayai bahwa kita spesial dan unik. Yes. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Sidik Allah. jari kita satu nggak ada gitu Oke, kan? Tetapi apa yang membuat ini jadi bahaya, Bu? Ketika nggak punya empati kan? Ketika kita pikir orang lain nggak spesial. Mungkin begini Bu ya, ini saya nggak tahu tepat atau enggak ya. Ya. Mungkin kalau dalam bahasa saya gini, percaya bahwa mereka spesial dan unik itu adalah hal yang baik dan menurut saya semua orang harus mempercayai itu. Perlu punya itu. Iya. Tetapi ketika dia berpikir bahwa saya tak tergantikan, Itu. I am the only one, Ya. itu yang akan jadi masalah. Jadi kalau kalimat yang masih sehat tuh begini. Percaya bahwa kita spesial dan unik, orang lain juga spesial dan unik gitu loh. Iya. Empati itu di situ ya. Iya, bukan kita cuma doang. aku aja. Oke. Kalau NPD, dia merasa aku aja, yang Iya. lain tuh nggak spesial, yang lain nggak Berarti juga unik. nggak fleksibel. Exactly, Ya, makanya dia- kan. Iya. Dia bilang, gua. Iya, itu loh. Nah ini kan Ya. bisa lahir dari parenting yang kontradiktif ya, yang selalu anak terlalu dimanja, indulge. Mm-mm. Jadi, kamu tuh top, kamu tuh special ya gitu, yang diistimewakan kebanget-bangetan gitu. Mm-mm. Atau dari yang neglect, yang sama sekali orang tuanya tidak pernah appreciate. Oh, sih. Both, bisa dua-duanya, gitu. At extreme level ya makanya. Iya. Dua-duanya ekstrim kan. Disayang ekstrim, jadi bisa jadi NPD. Dicuekin ekstrim, jadi NPD. Yes. At both extremes Yes. ya. Uh-uh. Makanya harus ada di tengah. Betul. Orang tua tuh berperan Betul. untuk menyeimbangkan perhatian. Ya. Betul. Jangan terlalu kurang, Iya. jangan terlalu banyak. Iya. Iya. Wah. Jadi orang tua tuh bukan cuma punya anak, Oh iya. mendidik anak. Uh, Banyak orang yang punya anak doang loh. Kalau istilahnya Ki Hajar tuh memanusiakan manusia. Iya. Jadi memang kayak bakal manusia. Kan banyak orang yang gini loh, dia punya anak, dia bertanggung jawab Ya kasih biaya apa segala. biayanya untuk sekolahnya, susternya, semua ditanggung jawab. Bukan nggak ada yang kurang. Tapi jiwanya, cara berpikir, kompas moral, Oke. values. Oke. Nah, Wah itu PR banget. di topik ini aja udah sesederhana begini. Orang tua, bikin anak kamu percaya bahwa dia adalah unik, khusus. Bikin dia percaya itu. Yes. Tapi juga bahwa orang lain unik. Yes. Ya kan? Itu bagian yang harus ditanemin sama orang tua. Disitulah empati kan. Empati, fleksibel. Ha-ha. Fleksibel ketika ada orang lain unik yang lebih menonjol dari dia. Ya. Fleksibel dong. Ya. Ya memang dia juga unik. Ya. Memang dia juga, Ya. ya dong. Kita Ya. harus bisa anak ini harus fleksibel. Jangan, kan anak suka gini loh. Dia ulangan ya. Ulangan. Terus waktu bagi hasil tuh, dia sibuk ngeliatin kiri kanan. Karena kompetitif tuh. Berapa nih sebelah nih gitu kan. Waktu sebelah itu ternyata lebih tinggi, dia nangis sebete-betenya. Nangis banget. Iya. Which is good. Di satu sisi dia percaya dia unik, dia hebat, betul. Tapi di sisi lain, dia juga harus menerima orang lain bisa lebih baik dari dia. Exactly. Kompetisi bagus, Ya. tapi kompetisi jangan menghilangkan keunikan, kekhususan orang lain. Oke. Waduh. Ini baru nomor 3. Nomor 3 loh. Nomor 4, Oke. require excessive admiration. Membutuhkan Pemujaan yang yang terus terus-terusan. menerus. Sekali-sekali dipuji boleh. Tapi Iya. kalau terus minta dipuji itu loh, Iya. Oke. pujalah aku gitu kan. Oke. Mencari pujian lah ya. Ya, dan itu kan sekarang banyak dimainkan kalau saya bilang saya tuh sebel sama tombol like di social media itu loh, thumbs ataupun heart. Because Yeah. people seek that. Mungkin our generation no ya. Kalau Pastor kalau kayak saya posting sesuatu, I don't care siapa yang nge-like because I only want to put it there as a album foto sebenarnya. You know, kayak remembering my life tuh ngapain aja ya, kayak special moments. Tapi kalau younger generation, mereka lihat 2 hours yang nge-like cuman sedikit, di take down. Itu yang crazy menurut saya. Once saya ada satu orang yang anaknya tuh SMP sudah breakdown, psikotik.
pecah egonya ya. Ini kepribadian psikotik itu yang delusional halusinasi. Karena jadi dia anak yang tampil ekstrovert dan sebagainya. Lalu satu kali waktu ulang tahun dia itu tidak seperti ekspektasi dia. Tidak dihadiri oleh teman-teman yang juga heboh. Terus yang keluar dari wordingnya dia adalah I need validation. Nah, itu yang saya tuh ngeri-ngeri sedap ya, Pastor ya. Ngelihat our younger generation, our children yang sekarang masih teenagers ini. Bagaimana mereka tuh seek from validation tuh dari medsos. Habis itu anak ini breakdown. Jadi momen terakhirnya yang di situ. Ulang tahunnya dia. Karena ternyata kepercayaan diri yang dia tunjukkan selama ini tuh fondasinya tidak kuat. Fondasinya adalah acceptance dari others gitu, Nah, validation. Kita kembali dulu. Ya. Di cerita ini sempat diperhatiin nggak apa fondasi yang di anak ini hilang? Dia hidupnya tidak pernah berarti lepas dari gadget. Oke. Jadi itu sehingga semua yang masuk dalam values, belief dan pikiran tuh dari sini. Tapi itu kan simptom. Ini input. Lebih mundur. Kenapa dia nyari input dari gadget? Di keluarganya seperti apa? Parents hadir utuh, tapi lebih tadi yang Bang Roli bilang melengkapi secara physical apa, tapi talking about values. Ini loh, kadang-kadang saya tuh bilang parents ya, when you eat together, janganlah yuk kita ngobrolin values dengan santai, jangan kayak orang khotbahin ya. Kadang-kadang orang tua ada yang buka Alkitab, nggak gitu juga lah gitu. You know, kayak as a parents, you need to have kayak conversation yang sambil ngopi kayak sambil apa, values masuk kan gitu kan? Yeah. Example juga loh, example dari parents gitu. Jadi itu yang anak ini lacking. Yes. Sampai akhirnya sistem nilai dia yang masuk adalah ini. Ya. Berarti apa yang kita omongin sepanjang hari ini itu loh yang harus diperhatiin sama orang tua, balik lagi ke situ. Manusia tuh ini loh, Pastor. Kalau kita pakai laptop waktu atau iPad. Waktu kita beli kan kita mesti download operation systemnya ya. Nah, values, belief tuh operation system. Oke. Sering kali orang tua tuh hanya ngurusin fisiknya kan. Terlihat oke, sehat, bergizi, tapi dia lupa installing operation systemnya itu loh. Values, beliefs, apa arti uang? Apa arti friendship? Apa arti many things? Kompetitif apa bagus. arti? Bagaimana membatasinya? Yes. Tadi you are special, but your friend also special, so you have to respect them also gitu. Percakapan yang dalam-dalam kayak gitu, parenting sekarang? Anak tantrum dari kecil takut orang tuanya marah. Padahal selepet aja. Justru dengan pak begitu anak jadi lebih kalem. Kalau nggak anak nggak bisa dikontrol. Ya. Oke. Ini nomor 4 kan. Nah, tunggu. Ini tentang pemujaan terus menerus. Gimana kalau ada orang yang bilang bahasa kasihnya adalah afirmasi? Bahasa kasih adalah afirmasi. Oke. Tapi sebenarnya bahasa kasih itu kan, terutama kalau kita bicara afirmasi ya, yang lebih penting bukan afirmasi dari orang lain. Yang menurut saya lebih penting adalah self-affirmation. Yang we believe apa? Kalau afirmasi dari orang tuh kan kita kayak belief-nya dia dipantulkan ke kita kan, Pastor? Ya, iya dong. Kalau yang kata-kata afirmasi bukannya gini. Ya memang on the certain level dia tuh senang dapat pujian. Misalnya suka nanya sama pasangannya, aku cantik nggak hari ini? Misalnya gitu ya. Nah ini kan orang-orang yang punya bahasa kasih word of affirmation kadang-kadang suka nanya ini berkali-kali. Kamu sayang ngasih sama aku gitu. Karena dia senang aja kalau dengar di kupingnya gitu. Iya. Kalau motifnya karena senang aja oke. Tapi jangan sampai motifnya karena dia juga nggak sayang sama dirinya. Tipis tuh. Misalnya, aku cantik nggak? Sebenarnya dia mesti tanya dulu, kamu ketika lihat dirimu, kamu merasa kamu cantik nggak? Itu yang harus ditemukan dulu. Bahwa nanti dalam berpasangan, sekali-sekali ketika kalau cewek, pakai dress tertentu, am I look good on this? Itu afirmasi. Tapi yang paling penting adalah, when you look yourself, lu kelihatan cantik nggak? Itu yang bahaya. Jadi kalau ngomong ini ya, kita nggak bisa pungkirin. Ada keluarga yang memang seperti bawang merah, bawang putih. Jadi anak perempuannya selalu dikasih ditanemin dari kecil jelek.
Nah, Ada loh. bahaya Yang itu. Yang cantik itu cicikmu. Ya. Adikmu yang lebih cantik. Nah, Ya. ini ditanamin dari kecil sehingga dia nggak punya self affirmation. Ya. Cantik kah aku? Gitu Ya. nggak punya loh itu kan. Ya. Banyak keluarga yang seperti itu. Maka perhatiin betul kalimat-kalimat kita ya. Betul. Nah, unik misalnya si kakak dapat gennya kulitnya coklat gitu ya. Karena papa mamanya satu putih satu coklat misalnya. Nah kan kadang-kadang kalau standar cantik sama-sama cewek nih, standar cantiknya putih kan celaka. Ledekan di antara mereka berdua aja bisa. Hitam. Lo anak angkat. Nah gitu itu kan. Loh, itu ketanam loh tuh. Ya. Kayak bercanda. Tapi kan bercanda itu ketanam. Kalau dari kecil ketanam. Ya. Belum lagi kadang-kadang kalau lagi berantem itu kan bukan bercanda, anak angkat lo. Ya. Iya nggak sih? Ya. Atau orang tua suka gini loh. Waktu lagi marah, build up marahnya, ujung-ujungnya pergi kamu. Bukan anak papa. Ayo. Akhirnya nggak ada affirmation. Yang Makanya begitu-begitu kasus seperti itu banyak. Salah satu pasal favorit saya itu Yakobus 3. Lidah. Iya dong. Kecil tapi bisa bakar hutan loh. Iya. That's why kita harus being responsible. Dia bilangnya di dalam Yakobus itu api neraka. Makanya. Iya kan? Lidah adalah anggota tubuh yang apinya api neraka loh. Makanya aku setuju kalau Bang Ruli bilang bagaimana it's very important untuk aware gitu dengan pilihan kata gitu. Kalau orang pada umumnya bilang orang tua tuh kata-kata orang tua tuh doa katanya gitu ya. Iya. Kejawab nggak, Pastor? Oke. Jadi tumbuh dari suatu situasi seperti itu, maka nanti dalam perjalanan rumah tangga juga pertanyaannya cantik nggak gua? Banyak loh sekarang, jadi apalagi gitu. Dengan ini kalau tren-tren sekarang yang oplas. Mohon maaf, saya nggak menentang oplas. You can gitu ya. Tapi kembali lagi tanya hatimu. Is it because is it because you never enough with what you have, atau because misalnya kalau ada scar atau ada apa lalu rekonstruksi oke lah ya gitu. Dan itu yang bisa menjawab benar-benar hati sendiri kok, Pastor. Ini nih kembali ke motif, Bang. Kalau betul. Apa di dunia pengkhotbah ya, Bang ya. Tidak salah untuk apa kita tuh mau tahu apa yang kita bagiin tadi nyampe nggak. Tapi saya ketemu loh orang-orang tuh yang kayak itu tuh jadi Demeter Moss setiap kali selesai khotbah nanya. Tadi gue gimana? Bagus nggak? Parno ya? Iya. Kadang-kadang gini Bang, kalau misalnya aku kenalin ke gereja mana gitu, entah habis dia khotbah, gembalanya ada komen apa nggak? Oh Tuhan. That's real gitu loh. That's real gitu. Ya memang mencari hal di satu sisi sih oke lah ya. Iya. Motifnya tadi. Motif ya. Makanya saya suka kalau Daud bilang selidiki hati itu betul. Wah, itu kunci banget gitu. Tadi nomor 5, sense of entitlement, merasa berhak. Ya kan sebenarnya kalau saya ingat dulu waktu muda tuh kalau diajarnya hak yang kita punya adalah tidak memiliki hak kan gitu ya. Itu dalam sih menurut saya. Merasa berhak apa sih kalau orang? Anything. Berhak dihargai, berhak makanya paling kelihatan kalau orang NPD itu misalnya apa ya? Ini deh di resto gitu ya, misalnya itu kan perilaku paling common ya. Misalnya kita lihat waitressnya lagi apa atau bikin kesalahan lah, terus lihat reaksinya. Kalau dia feel entitled dia akan ngamuk itu. Saya udah bayar ya, gini gitu kan. Itu ciri lah. Apalagi berhak untuk kalau di tempat-tempat publik itu merasa dia berhak untuk didahulukan. Gitu. Apa Bang? Tiba-tiba keinget sesuatu ya. Suatu kali ada orang pergi, orang kaya. Kaya banget orang Indonesia. Dia punya hotel di Indonesia, hotel ini hotel yang luar biasa gede sih. Pergilah ke Singapura. Di Singapura nginep di hotel yang di chain yang sama. Terus dia pergi, dia ketemu, dia ngerasa nggak dihargain. Nah itu. Terus dia tanya ke bellboy-nya kayaknya terlalu kurang ajar ya bellboy gitu. Don't you know who I am? Dia bilang gitu. Don't you know who I am? Tahu jawaban bellboy-nya apa? I don't know. Do you? Do you? Do you? Do you know who I am? No, do you know? Do you know? Oh no, I don't. Do you? Gitu. Dia nanya sih. Nah di sini berarti ketika kita marah, do you know who you are? Yeah. Gitu. You are a son of God. Yeah. You are the ambassador
of God. Yes. Jangan sembarangan kamu ngomong. Pantas nggak kamu ngomong? Bukan berarti nggak boleh marah. Marahlah pada waktunya dengan cara yang benar, kadar yang benar ya. Okay. Jangan ngerasa self-entitled terus. Jemaat juga bisa self-entitled. Nah itu kan yang sulit ketika kemudian di dalam jati diri kita udah dicantolin banyak. Ini misal deh Bang, orang kita itu kan sekolah itu biar gelarnya dicantel-cantel panjang. Kadang-kadang kalau sampai 2 tahun lalu kalau baca berita yang bagaimana mafia professorship di Indonesia. It's about entitlement kan. Sampai akhirnya terjadi gerakan di kalangan pendidikan tuh, surat-surat dari Dikti itu enggak ada profesornya karena pada malu semua kalau pakai nama profesor, sementara professorship tuh dibongkar sama satu koran kan, itu mafianya kenceng bener gitu. Nah baru itu, belum lagi kalau misalnya punya jabatan, punya kekayaan, kan di kita kayak dicantelin banyak ya Bang. Nah bagaimana pastor kita tetap I am son of God gitu, udah. Yang lainnya mah ada boleh, orang nyebut boleh, nggak ada nggak apa-apa. Saya salut sama senior-senior yang kau panggil aku prof kalau di kalangan kita lagi conference akademik oke, tapi kalau lagi ketemu saya ya nggak usah panggil prof lah, ngapain? Lagi ngobrol begini gitu. Pastor, have you always be called pastor, kayak panggil pastor gitu. Kayak kita udah ngomong kan, makanya saya nanya. Kalau lagi inget apa ya ngomong apa aja, ya kan santai aja. Iya. Nah itu loh. Nah bagaimana komunitas juga menjaga ya. Kadang-kadang saya tuh lebih prefer sebuah komunitas yang sama pastornya tuh nggak terlalu kayak berjarak banget gitu loh. I think lebih sehat sih. Psychologically speaking. Ya kalau untuk pertumbuhan terlalu, juga sehat. Untuk pertumbuhan, karena kan kita sama-sama anak Tuhan. Betul. Kita sama-sama hamba Tuhan juga. Apa bedanya sih antara jemaat sama hamba Tuhan? Semuanya hamba-hamba Tuhan. Nah, jadi kalau punya hubungan di dalam gereja yang seperti itu kan kita sama-sama bertumbuh. Ya. Dan kalau kita lihat ya, banyak kejadian-kejadian kayak cult itu kan di Korea. Asian culture. Nah, Asian culture tuh cirinya kan memang strata. Cuman saya kira tadi kita sempat bicara younger generation sudah mulai tidak demikian. Betul kan? Karena kan value culture kita sudah mulai blend tuh. Western dan East tuh udah mulai blend. Tapi itu tergantung. Kalau udah ada trust, ya. Siapapun akan bikin jadi kult, jadi strata. Apa kalau dalam situasi settingnya setting rohani ya. Betul. Justru itu adalah suatu tanggung jawab dari pimpinan untuk meleburkan strata itu. Yang kita pinjam istilah jemaat ya, for the lack of word gitu ya. Sebenarnya kan nggak ada strata, harusnya kan nggak ada strata kan. Tapi ketika terjadi hubungan yang bagus, orang menghormati kan. Pimpinan rohani dipimpin, respect itu lama-lama kalau nggak dibalance, nggak dijaga, akhirnya jadi makin strata lagi. Exactly. Makanya kata kuncinya balance kan. Dari tadi kita balance. Gitu. Nah, jadi lucunya nih. Ketika strata itu lagi terbentuk, nggak berasa loh. Yes. Dimulainya dari kita sama bro, nggak ada masalah kita nih. Nggak dicek, nggak ada balance ya gitu. Gitu. Check and balance is always important. Always important. Iya. John Locke ngajarin tuh check and balance, dipakai di negara. Kenapa gereja nggak pakai check and balance? Di negara kan ada yudikatif, eksekutif, ya kan, legislatif kan. Nah di gereja juga harusnya ada nih yudikatif, legislatif, eksekutif. Dengan understanding bahwa we all human ya. We all human. Dan we all fragile. Iya, kita perlu untuk take care each other. Iya. Taking care of each other kan juga pelayanan. Betul. Kita membentuk gini. Kan ada kalau dalam psikologi ada istilah everything builds character. Everything builds character kan. Nah, pergaulan kita di gereja pun harus builds our character. Ya kan, pertemanan kita builds our character. Ya kan? Kerendah hatian kita builds character. Everything builds character, right? Nah, itu tadi saya jadi teringat kalau sekarang dibilang sekarang anak-anak muda senang gereja yang performance gitu ya. Ini yang sebenarnya nanti harus hati-hati. Karena the idea waktu generasi kita younger tuh membangun community based church itu kan untuk check and balance. Nah kalau sekarang shifting lagi nih maunya yang performance gitu.
mungkin harus hati-hati. Performer yang nanti jadi Exactly. seperti- Exactly. Itu Ya. Mega church akan selalu punya kecenderungan ke arah sana. untuk menciptakan tokoh dan sosok juga. Makanya. Oh ya, Itu. nomor 7. Oke. Nah. 6. Exploit others for personal gain. Eksploitasi orang lain untuk kepentingan kita. Untuk keuntungan dirinya. Ya. Eksploitasi. Jadi bisa gitu loh, kayak karena kan punya charms, punya karisma gitu ya. Lalu menggunakan orang lain untuk memenuhi kepentingan kita. Ya. Nah ini makanya kebayang dong kalau menikah sama NPD. Waduh. Oke. Stres loh, stres beneran. Itu stres Oke. banget. Kadang-kadang kalau saya sebagai psychologist, nah ini lepas dari nilai pastoral, I would say separate sih. Cuman ya kalau pas nggak boleh cerai ya agak Tapi susah. bagaimana mendiagnosa sebelum married? Kita tuh mau tahu pasangan kita NPD nggak? Good question. Iya dong. Iya. Harusnya Sudah itu menjadi bisa filter kelihatan awal. narsistiknya ada nggak? Tipe narsistiknya ada nggak? Oke. Gitu. Itu tadi apa? Kepribadian. Jadi sebelum nikah kan sebenarnya udah kelihatan nih, misalnya sebagai single kita tertarik kepada orang yang charming, bisa mimpin Yeah. gitu ya. Ya. Oke, nah dalam pernikahan bagaimana menjaga untuk itu tidak out of boundaries kan? Adakah dia? Jadi kalau gitu ngeceknya di mana? Dicek di fleksibilitas. Maksudnya Fleksibilitas, sebelum menikah empati. harusnya kita ngelihat calon pasangan kita dulu. Ini nih ada tendensi kuat ke arah situ. Itu kan juga pilihan sulit ya, kok. Maksudnya gini, misalnya kalau kayak nggak tahu kalau cowok ya, kalau aku cewek misalnya, ngelihat katakanlah kalau di ini, dia pemimpin youth, dia karismatik, bisa khotbah, itu kan biasanya jadi single yang dikejar-kejar Ya, banyak di gereja ya, gitu, atau musician, worship leader, gitu-gitu kan. Iya. Oke, dia punya type narsistik apalagi. Nah, tapi setelah itu dalam perjalanan waktu, nah ini kan kemudian harus saling menjaga, toh. Iya. Bahwa misalnya, menurut saya ya, bahwa misalnya, saya ternyata punya tipe narsistik tertentu ya, tapi masih sehat, ya nggak apa-apa juga. Iya dong. Ya. Well, kalau ditanya tadi, terus bagaimana caranya ngecek supaya kita aman, nggak milih seseorang yang NPD jadi pasangan hidup? Pertama, adakah dia empati? Adakah Fleksibilitas. dia fleksibilitas? Terus tadi ini cek, ini sekarang baru sampai nomor 6 nih. Baru sampai nomor 6. Jadi kita lihat nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ada nggak di dalam dia? Terus jangan cuma lihat di dia. Bagaimana, apakah cek-cek ini kalau kita tanya ke keluarganya gimana? Betul. Tanya ke orang dekatnya gimana? Temennya. Bekas pacarnya. Ya. Iya dong. Iya. Iya kan? Kesana larinya kalau- Apa itu namanya kayak tracking track record. Ini apa? Iya, apalah namanya itu. Ya kan? Checking background. Background check. Background check dari tadi. Checking background. Nomor 7, lacks of empathy. Nah, itu keluarkan. Iya, empati, ya. Makanya supaya tidak menjadi NPD adalah terus mengasah empati. Itu loh. Apa sih penting bedanya sekali. simpati dan empati? Tadi udah diomongin di depan. Simpati itu saya berbela rasa ya. Jadi kayak misalnya misalnya Bang Ruli abis kehilangan mobil. Sedih ya Bang kehilangan mobil gitu. Udah segitu doang. Empati go further. Kalau aku jadi Bang Ruli, kira-kira gimana gitu. Dan bisa dua, misalnya gini. Ada yang bilang gini, misalnya, Bang Ruli kan mobilnya 10, hilang 1 mah nggak apa-apa. Kan gitu. Lo lu nggak tahu kan di dalamnya kayak gimana, seperti apa. Nah kalau tadi simpati mungkin ya, ya paling Bang Ruli sedih sebentar. Atau seringkali kita tuh keliru ngukur orang pakai baju kita. Padahal kan enggak. Nah, empati hanya bisa diperoleh kalau kita bertanya ke orangnya. How do you feel? What can I do for help? Jadi jangan suka main sok tahu, ngukur orang gitu. Empati hanya bisa dibangun dari berkomunikasi dengan orang itu, mendengarkan apa isi hati dia. Makanya tadi kita kembali ke komunitas yang orang bisa jujur. Latihan empati itu nggak bisa kalau orang nggak jujur, Bang. Kalau orang harus pretend look good, look okay, then you are accept me gitu. Itu yang saya khawatir sekarang tuh susah nemuin yang kayak gini. Nemuin circle yang benar-benar kita bisa jadi apa adanya. Oke. Yang ke-8. Envious of others or believe others are envious of them. Jadi iri sama orang. Dan Terus dia ngiri sama gua gitu loh.
Jadi ini dianya yang iri sama orang atau dia percaya orang iri sama dia? Dua-duanya. Dua-duanya. Kan slow aja kali gitu. Maksudnya gini, kayak kita orang hidup, dia sukses. Nah itu tadi kita bicara kompetisi ya. Ya udah menang, kan ada bilang, sometimes we win, sometimes we learn. Iya. Rumusnya hidup tuh bukan kayak menang kalah terus mau jatuhin orang kan. Tapi kayak oke, gue menang kali ini senang. Tapi kalau gue harus kalah, oke, apa gue bisa belajar apa gitu kan. Nah kalau ini NPD itu enggak, ukuran dia adalah selalu harus menang kalah. Kalau lu kalah lu iri sama gue, kalau gue kalah gue iri sama lu gitu. Capek kan? Capek loh, coba bayangin. Capek loh. Capek banget. Selalu harus iri sama orang, terus ngerasa orang iri sama kita. Apaan sih? Jadi dia akan selalu comparing dirinya dengan orang lain. Kita itu kan sebenarnya comparing diri dengan diri sendiri. Diri hari ini compare dengan diri masa lalu, pursue diri masa depan kan. Ini media, yang sehat kan itu. Media sosial dengan dan nilai-nilai materialistik luar biasa. Itu mendukung ini. Itu saya tuh makanya agak ngeri-ngeri sedap adik-adik kita nih yang generasi Z dan bawahnya ini kalau kita nggak kasih narasinya, nggak kasih boundaries. Makanya ya kalau hari-hari ini banyak sosialisasi tentang NPD, oke lah, it's good I think. Bukan untuk judging orang ya, tapi untuk justru jangan sampai kita loh. Ya karena kan zaman-zaman sekarang kan orang selalu lihat tentang dinilai dari materi kan. Gue nggak punya itu, gue kurang oke. Nah, jadi dicampur sama penerimaan diri sendiri. Gue kurang oke, gue ngiri sama dia. Gue punya ini, pasti dia ngiri sama gue. Aja gila, capek. Anak sekarang tuh, aduh bang, merek sepatu lo dilihat. Tuh anak-anak handphone. Bully-bulinya anak SD sekarang tuh pakai iPhone nggak? Gitu-gitu. Iya. Sepatu, tasnya mesti yang Smiggle lah, yang apalah gitu. Itu dari SD. Iya. Saya tuh ngeri, benar kan? Iya. Dulu kita waktu masih kecil juga begitu, tapi dulu kita cuman Big Boss, sepatu Big Boss, sepatu Bruce Lee. Iya. Lu pakai sepatu Bruce Lee nggak? Cuma sesederhana itu. Sekarang makin parah, makin mahal. Dan dulu kan kayaknya circle-nya yang bisa kayak gitu mungkin 10-20% ya. Sekarang semua. Suatu kali saya lagi dalam perjalanan, kita ada di Papua, di tempat yang di ujungnya Papua. Iya. Yang orang harus nyebrang laut dan orang-orang ini yang saya lihat mereka datang bukan naik kapal, kita naik kapal, mereka naik kayu yang dibolongin tengahnya, dikasih mesin, jadi kapal, kayu doang, kayu pohon. Iya. Udahlah sampai di tempat itu tahu nggak, mereka cuma sibuk ngomongin tentang handphonenya dia, kan? orang lokal di Papua. Mereka cuma sibuk ngomongin tentang handphonenya dia, mereka sibuk selfie doang, nggak ada obrolan lain, nggak ada. Ngeri nggak? Ngeri. Jadi cuma datang ke situ dengan susah payah naik pohon yang dilobangin, cuma buat selfie, bikin konten. Orang lokal, banyak yang lain yang bisa diobrolin. Makanya. Kita aja datang ke situ banyak yang kita obrolin, lautnya bagus banget, ini ikannya apa, banyak banget. Dia enggak, cuman handphonenya. Itulah. Di ujung dunia loh ini udah. Makanya operation sistemnya kan, apa yang terinstall ini loh, itu bang. Waduh. PR kita banyak lah. Maksudnya kalau kita bicara buat generasi itu ya, I think our generation nih yang lagi di dewasa middle, itu menurut saya it's our responsibility to educate. Makanya tadi saya bilang I'm an educator gitu. Kita harus, I think pastor juga educator in some point, right? Itu tanggung jawab kita di situ gitu. Ya kan? Yang 9 Arrogant or haughty behavior. Jadi memang ada sombongnya. Haughty? Kayak tinggi gitu loh. Wow. Jadi kelihatan ya. Gini, bisa bedain nggak bang? Kayak orang pede tapi humble sama orang sombong. In gesture. Tipis tapi kalau you mature, you know. No, when you know him close enough. Yes. Then you know bahwa itu adalah kesombongan. Bukan bukan pede, itu sombong. Dan dia butuh nyombongin diri itu supaya dia ngerasa diterima sama orang. Nah itu, that's a good word ya, butuh kan. Butuh. Ya. Jadi, ada lagi orang yang kelihatannya humble, tapi sombong. Tapi sebenarnya dia lagi nunduk di langit. Ya. Gitu. Dia jongkoknya di atas gunung, tahu nggak? Iya. Ada loh kayak begitu. Jadi
Jadi ini Nggak gampang kan? gampang nih, beda-beda My point ini, nggak gampang exactly. nih. Makanya tadi saya bilang, untuk ini bisa tegak, kita tuh harus ngumpulin data dari family, orang terdekat, teman. Kalau patternnya kelihatan semua, Iya. nah baru tuh kita tegakkan tuh, zet Iya, gitu. iya. Tapi kalau misalnya sekarang gini deh, kita nggak lagi ngomong klinis, lagi ngomong secara praktis. Ya. Praktis untuk, ini gue lanjutin nggak nih rencana perkawinan gue nih, kan gitu Ya, ya. ya. Inilah. Bisa 9 ini. Tapi make sure bahwa kita juga ngelihat dengan segala keobjektivitasan. Betul. Jangan kita udah datang dengan asumsi, oh, ini orang pasti NPD nih, gue pasti NPD, gitu kan ya. Waduh susah. Kita harus objektif. Trikinya tuh mereka charming, itu trikinya. Tapi kan tidak semua orang charming NPD kan. Orang charming semua main di label. Enggak. Ya makanya itulah memilah-milah gitu ya. Oke, Bu, sekarang gini Bu. Ini mungkin di bagian-bagian penghujung nih Bu. Saya pernah baca bahwa NPD itu tidak bisa disembuhkan secara psikologi klinis karena katanya gini. Tidak ada orang NPD yang bisa sadar dirinya NPD. Dia nyaman soalnya. Iya. Nah, jadi pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, komentar Ibu tentang hal ini. Yang kedua, gimana sih, apa sikap kita kalau kita menghadapi orang NPD? Nah, itu dia. 1, gangguan personality narsistik itu kan selama egonya di feeding, ya dia nyaman dong. Iya. Makanya selama circle terdekatnya follow dia punya game, ya dia tidak akan sampai kepada kesadaran bahwa ini doesn't work. Kalau ditanya ya, ada nggak kemungkinan dia bisa sembuh? 1, membuat dia sadar bahwa dia sakit, kan itu. Yeah. Cara membuat dia sadar bahwa dia, kalau circle terdekatnya itu standing firm untuk say no, you cannot do this to me. Kan ini menjawab pertanyaan kedua. Bagaimana memberikan orang dengan NPD adalah boundaries yang jelas, asertif, berkata bahwa hey, apa yang kamu katakan tentang saya tuh tidak betul gitu. Nah, ini kan membutuhkan others yang juga firm jati dirinya. Problemnya seringkali yang attracted to NPD adalah yang di sini weak. Nah, ini another personality kan, personality yang lemah, yang butuh di protect, butuh di lead, gitu. Atau butuh sesuatu dari dia. Butuh sesuatu dari dia gitu loh. Yeah. You know, like yes man character gitu, yes man people gitu. Itu makanya kalau saya suka bilang sama orang tua sekarang, kan orang tua bilang gini, Bu, anak sekarang pintar-pintar kok, jago argue. Saya bilang, di zaman sekarang dengan sosmed, you will want a child yang argue you. Orang tua kan suka nggak tahan tuh kalau udah SD, udah remaja, terus why daddy? Kenapa nggak boleh? Kenapa ini? Saya bilang, jadilah sparring partner untuk adu sepanjang cara ngomongnya respectful, sopan, nggak kurang ajar, tapi kan adu ide. Once anak-anak keluar ke dunia maya, influencer banyak, kalau dia nggak punya kemampuan untuk argue, celaka aja apa adanya semua, habis. Itu yang saya bilang kayak parenting digital tuh memang beda, sudah tidak lagi bisa you just do what mommy daddy said gitu. Karena akan membentuk personality yang tadi kayak kerbau dicucuk hidung itu loh. Nah, nanti akan dengan sangat mudah. Coba kalau kayak di Korea yang cult, kenapa orang Korea yang sepintar itu profesor math atau apa bisa kena cult? Culture-nya kan, yang sama orang lebih otoritas nggak boleh bantah. Agak beda sama Western yang mungkin allowed untuk argue. Kalau mau dibikin lebih rumit lagi ada Stockholm Syndrome. Nah itu. Kalau mau lebih rumit lagi. Sudah terbiasa digituin kan? Iya, dia malah jadi ngelindungin yang memanipulasinya, ngelindungin yang abuser karena dia sudah terbiasa digituin. Iya. Nah itu loh Bang, saya tuh semakin belajar psikologi, we are human tuh sangat fragile sebenarnya. Iya. Fragile dengan shape by siapapun yang berinteraksi dengan kita gitu. Ngeri ya? Tapi nggak apa-apa, kita ngomong bahwa fragile, nggak apa-apa, supaya siapapun yang lihat acara kita ini sadar bahwa peran gereja itu bukan cuma berkhotbah. My point, ya. Iya kan? Karena
jemaat kita adalah jemaat yang fragile. Jangankan jemaat, kitanya sebagai pemimpin Juga pun fragile. Yang butuh interaksi kepada orang lain, karena tadi Pinkan bilang manusia terbentuk berdasarkan relasi dengan orang lain. Nah, ini harus jadi suatu gereja, harus jadi suatu harus jadi suatu simbiosis yang sehat, di mana satu sama yang lain saling feeding sebetulnya, tapi feeding dalam kebaikan. Betul. Nah makanya kalau ditanya bisa nggak NPD itu kita pulihkan? Kalau saya lebih suka kata pulih bukan sembuh. Apapun itu ya, mental health issue, depression, semua lah pulih. Pulih itu artinya scarnya ada. Dan itu akan tetap menjadi vulnerable place gitu. Jadi ada 3 level. Yes. Bugar, tengahnya sehat, sama bermasalah. Sakit. Jadi paling nggak sehat lah ya. Sehat. Nah, jadi bisa pulih, tapi butuh systemic approach juga gitu loh. Butuh environment yang berani untuk asertif, komunikasi asertif. Menurut saya orang NPD juga jangan dimusuhin ya. Kalau dimusuhin makin kita feeding itu toh, lu iri sama gua kan. Ingat gak tadi? If you play kayak bam sama dia, interpretasinya dia adalah lu iri sama gua, jadi lu giniin gua gitu. Caranya gak bisa gitu. Caranya adalah wise enough to say enough ya, I cannot take it anymore from you gitu. Pesannya disampaikan, it's not like I envy you, but what you did to me, you are manipulating me. That's how I feel. Entah dia saat itu nangkap apa enggak bukan urusan. Tapi at least kita berani mengatakan dengan jelas apa perilaku dia yang merugikan kita. Nah, kan dia lack of empathy, nggak mampu lihat toh. Yang kamu lakukan tuh merugikan saya loh at this point. Seringkali orang tuh kalau lagi dirugikan, yang kita ngomong cuman perasaan kita. Aku merasa dizolimi, merasa marah, merasa apa. Tapi logika kita yang mesti ngomong ke dia. Nah ini memang butuh kecerdasan sih Bang. What you did make me this. That's how I feel and faktualnya yang terjadi sama saya. Itu tergantung kita ngomongin dalam situasi apa. Kalau situasi gereja, ngeri loh. Di situasi gereja bisa dibalikin bahwa kita yang lagi nyampaikan kebenaran itu adalah orang yang lagi tersesat. Bisa begitu loh. Di sini kalau lagi bicara ini, mungkin pesan kita adalah pemimpin gereja harus terbuka untuk pandangan. Karena orang kasih pandangan, apalagi orang dekat, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengkoreksi dalam kasih loh. Prevensi lebih awal lagi, tadi saya mumpung teringat yang tadi Abang bilang toh, mental health check itu sama sebenarnya. Kalau pendeta sekarang cek ke Penang kemana setahun sekali udah ini ya. Mentalnya gimana? Ayo cek. Mental healthnya gimana? Iya, cekin yuk gitu. Kalaupun punya psikologis kan gini, secara etika kan kita juga harus pegang confidence ya. So you can go to yang orang nggak kenal maybe, gitu, yang you can misalnya merasa. Tapi kalau berani vulnerable sama orang yang psikologis atau psikiatris yang dia kenal ya will be good. Even saya sebagai psikologis juga mendidik diri begitu. Kadang-kadang I go to my senior untuk kayak mental check juga. Itu yang isi ratusan nomor bukan? Saya pernah. Yang mana tuh? Katanya itu buat fit and proper test DPR, Kapolri itu yang isi 400 soal atau berapa gitu yang ada. Oh itu tesnya, soal. itu tesnya. Iya. Itu MMPI. Itu MMPI. Itu MMPI. Cuman saya pernah itu alat tes. Sebetulnya untuk mental health check itu boleh mengerjakan alat tes gitu ya. Tapi setelah itu kekuatan terbesarnya justru session dengan mereka kan. Session. Sebenarnya kalau udah terbiasa ya Bang Pastor, untuk ada di depan seseorang yang professionally skill dan kita bisa just be ourselves tuh melegakan, truly. Kayak misalnya leaders tuh kan harus menjaga image tertentu di depan orang ya. Tapi ke satu orang ini, you just be you. Itu refreshing loh. Kita ke pasangan, kita ke anak, kita pakai certain role. Nah ke psychologist tuh kan benar-benar kayak vulnerable banget gitu. Dan memang kami dilatih untuk istilah saya itu hold the space. Kayak
make you secure, no judgment, I listen, and then keruwetan-keruwetannya diurai gitu. Itu melegakan sih menurut saya, kayak kasih stress release. Lalu kalau stresornya tuh release, kita bisa berpikir lebih jernih. Pasti aman nggak sama profesional? Ya, Nanti profesionalnya cerita-cerita kemana-mana. Itu trust sih, itu tergantung orangnya. Tapi harus apakah ada undang-undang yang melarang, mengatur? Etikanya ya. Kalau di Indonesia sudah muncul itu kan, undang-undang pendidikan dan pelayanan psikologi. Udah 2 tahun 3 tahun lalu. Ya, jadi ini sesuatu yang memang dibutuhkan lah ya. Dan kemudian secara undang-undang juga udah terbentuk ya. Dan orang yang udah ngambil, apalagi udah lulus ya di klinis untuk menangani perkara-perkara yang nggak ngember kali. Harusnya. Kalau ngember udah karena ada undang-undang. Ya dia akan kehilangan, dan dia juga akan kehilangan ini klien toh. Iya, udahlah. Lalu ada apa lagi nih menghadapi orang NPD? Kata kunci paling kuat adalah bangun self awareness dari kita sendiri gitu. Motif lagi. Ketika aku berinteraksi dengan orang ini, yang aku rasakan apa? Apakah aku merasa dimanipulasi gitu ya? Nah, ketika sense otonomi atau kemandirian kita itu mulai terancam, coba dicek, lakukan cek. Betul nggak seperti itu? Tanyakan ke orangnya gitu kan. Jadi saya tuh membayangkan sebenarnya kalau kita sendiri bisa membangun kepribadian yang solid, yang utuh, maka kita bisa loh deal dengan orang-orang yang NPD seperti ini. Gitu. Ada nggak orang NPD yang tidak charming, yang tidak kelihatan menarik apa gitu? Harusnya nggak. Karena itu salah satu karakternya kan. Salah satu karakternya. Okay. Nanti itu another personality itu. Iya. Oke. Nah, ini menghadapi orang yang narcissistic disorder. Tadi 1 boundaries yang jelas, 2 bangun self awareness. Yes. Yang ketiga adalah ada yang bilang menghindar. Iya, kabur aja udah, jauh-jauh dari dia. Once with the NPD katanya gitu. Kabur aja. Saya tuh agak nggak menyarankan kabur banget kalau nggak yang memang konteksnya udah sangat mengganggu ya. Karena there is possibility ke depannya kita mungkin akan di tempat kerja atau di mana kita akan harus deal dengan orang-orang kayak gini. Nah, kalau di tempat kerja atau klien terus kita kabur gimana? You know, like bisa gitu? Iya. Di gereja juga mungkin ada, misalnya jemaat, kalau pastor ini jemaat mungkin Anda akan bisa ketemu loh. Manipulatif kan? Betul. Manipulatifnya kan nggak kuat kan? Betul. Jadi daripada lama-lama dimanipulasi, mendingan kabur orang-orang pada bilang begitu. Sekarang gini dulu, konteks relasinya formal atau informal? Kalau formal, misalnya di dunia kerja atau di organisasi, kita masih bisa terselamatkan oleh tata cara organisasi, ya kan? Kayak kalau di perusahaan atau apa kan, ya rules-nya apa, SOP-nya apa, itu masih jadi benteng gitu. Nah mungkin kalau yang dimaksud kabur itu informal ya. Informal. Kayak bersahabat dengan orang NPD atau apa. Iya. Ya kalau memang tidak. Gereja. Ya, gereja tuh agak susah ya, karena informal. Cuman sekali lagi tadi kita kembali gereja tempat orang sakit mencari Tuhan. Iya. Iya kan? Nah, dalam kaitan itu kita nggak bisa usir dia kan? Iya. Kita nggak bisa usir dia kan? Mau kabur kemana? Iya. sama seperti Yesus ketika siapa? Orang Farisi, orang Saduki ya hidup bersama kan? Diadepin. Yang penting mungkin buat saya gini ya. Kalau kita tahu siapa diri kita, jangan takut juga sih. Maksudnya kadang-kadang kan kalau dengar gitu NPD tuh kayaknya menakutkan gitu, ya nggak sih? Karena banyak yang anggap, wah itu udah toksik tuh, mendingan jauhin aja deh, keluar dari hubungan-hubungan yang toksik gitu. Gini loh, kayaknya sih yang harus dipelajari ketika menghadapi orang NPD adalah to say no. Betul, iya. Betul. Boundaries tadi. Boundariesnya di situ aja. No, udah. Sesimpel itu kok. No. Yeah. Which part of no you don't understand? No. Iya. Misalnya kita tetap dalam satu komunitas, dalam satu gereja, tapi yang bagian itu aku enggak.
Udah, No. gitu aja. Slow aja gitu kan. Ya, cuman masalahnya karena dia manipulatif, dia akan berusaha untuk bikin kita jadi yes. Atau True. dia bicara sama orang lain ngerusak suasana gitu. Nah, kalau misalnya menghadapi pemimpin yang NPD, apa ya gimana ya? Iya. Ruwet kan ya? Iya, ini kan jauh Ini lebih pemimpin ruwet apa ya. nih? Kalau pemimpin di kantor dunia misalnya. kantor, Apa ya aja kalau lah, udah iya. nggak tahan lagi ya Iya. check out lah. Check out lah. Bisa pemimpin gereja, bisa pemimpin kantor, tapi ini bukan bicara yang selifting sama kita atau bukan klien atau apa, tapi ini Di atas kita punya direct leader otoritas. kita, gitu Ya, iya. Ya kan? Ya, you have always, kita selalu punya pilihan untuk go kan. Kabur. Nah, Mungkin di sini- istilahnya di sini- bukan- di sini berlaku nih kabur jauh-jauh. Kalau aku mungkin Jauh-jauh. nggak kabur ya, tapi mengundurkan diri. Jauh-jauh. Iya dong, maksudnya apa gunanya gitu. Kan kita joining dalam satu organisasi atau apapun tuh punya purpose ya. Iya. Ya kan? Kita punya purpose kan. Nah, apakah kita masih align dengan purpose-nya itu? Sebenarnya kan kalau nggak align, ya boleh-boleh saja toh. Oke, kalau gitu menghadapi NPD, ketika kita menghadapi NPD, ingat your purpose. Ya kan? Secara rohani, Ya. what is your purpose? To Ya. become servant of God. Ya, Ya, to learn more ya, how to love others, ya kan? uh. Kalau purpose itu menjadi terganggu sama orang ini, what do? Cabutlah, Ya, karena purpose-nya kacau. ya, Tapi bukan karena we hate him, betul, bukan karena dia nyebelin. betul. Your purpose. Uh-uh. Jadi balik lagi kesehatan mental kita sendiri. Betul. Your purpose. Bicara Betul. tentang sesuatu yang sangat bermakna kan? Your purpose. Kita yang perlu kita ingat tuh kan gini ya, organisasi, kalau dibilang organisasi kayaknya formal, kayak relationship in community. Church itu kan informal ya, tidak ada keanggotaan, ada ini. Tapi kan sebenarnya tidak ada hukum legal sama seperti pernikahan kan, enggak gitu. Jadi kan sebenarnya cair ya. Cair kan? Nah, masalahnya orang seringkali joining church itu tanpa tahu, lu mau ngapain sih di situ? Kan gitu. Itu menurut saya yang perlu dikritisi sebenarnya. Cuman ikut-ikutan. Nah kan? Oke. Iya kan? Mestinya dia tahu kalau memang udah nggak align, ya sudah, salaman baik-baik aja toh. Oke, Bu, sorry, kita sudah di penghujung banget, tapi ada satu pertanyaan Ya. lagi. Ada yang bilang narsistik itu ada berbagai jenis. Ah, Salah satunya yang sering saya dengar tentang covert narsistik. ya, Narsistik tapi terselubung. nggak kelihatan banget. Ini sebenarnya apa sih? Emang ada berjenis-jenis? Kalau ada, itu apa sih yang katanya covert lah apa? Yang grandeur itu yang memang sangat nampak ya. Iya. Sangat nampak sombongnya tuh kelihatan lah. Iya. Kalau pakai bahasa sehari-hari gitu, Iya, you gampang will see, dideteksi lah, gampang ya. deteksi. Kalau yang covered itu tetap ada charmnya, tetap ada menariknya, tapi lebih soft, lebih nggak kelihatan, big and ini. Tapi ini lebih soft. Cuman tetap manipulatingnya, nggak bisa. Ada itu ya dari 9 tadi ya. Iya. Empatinya kurang. Flexibility. Kalau misalnya kita berkonflik, yang salah nanti ujung-ujungnya tetap aku gitu. So, yang frustrating berhadapan dengan orang NPD adalah kalau terjadi problems, somehow dia bisa twist it sampai akhirnya kita adu nih argumen apa. Yang salah mah aku. Gitu. Itu yang bikin frustrasi. Dan sebenarnya paling gampang gini lah. Ngecek orang tuh paling gampang bisa dikritik apa enggak gitu. How people deal with critics. Gitu. Itu sebenarnya apa ya, ciri yang paling, menurut saya paling gampang sih. Selain kalau empati kan kadang kita masih mikir ya gimana empati gitu. Tapi when people criticize you, kayak mana gitu. Reaksi hati kita seperti apa. Itu kan susah ya, memang gak gampang. Apalagi di sosmed. Luar biasa itu. Oke. Ya, covered tuh lebih challenging karena dia soft ya. Oke. Tapi intinya ginilah, Pastor. In human relationship, kita itu kan equal ya. Respect kepada orang yang lebih tua atau lebih punya otoritas, yes. Tapi kan jangan pernah lupa equality. Makanya, ya manipulasi itu kan sebenarnya nggak boleh ya. Kalau kita mau orang berperilaku tertentu, hendaknya dia sadar gitu loh. Bukan Makanya Tuhan juga bilang, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi waktu kita berhadapan sama orang, sekalipun dia adalah pimpinan di kegiatan rohani, sekalipun dia hebat dan lain-lain,
tetap cerdik seperti ular, tulus seperti orang. Orang NPD itu punya kepentingan atau hasrat untuk Power. mendominasi. Power, Iya. control, because dia insecure. Jangan pernah lupa di situ. Rootnya itu kan insecure. Orang kalau secure sama dirinya ya, Pastor, ketika dia dikasih power, enggak masalah gitu. Dia akan menggunakan itu untuk kepentingan orang lain. Gitu. Karena dia sebenarnya udah bahasanya tuh selesai dengan diri sendiri. Tah, itu tah. Bahasa umum tuh orang yang sudah selesai dengan diri sendiri gitu. Tuh. Saya jadi ingat ada satu buku Rick Godwin dulu yang berjudul Praktek Sihir dalam Gereja. Oh iya, I read that book also. Di mana ya intinya dia bilang sihir itu bisa terjadi di mana saja kan. Sihir itu bukan bicara jampi-jampi, tapi biasa influence. Pertama pakai cara yang soft dulu, manipulasi. Yes. Kalau cara soft nggak mempan, main hardcore, intimidasi, tujuannya yang mendominasi. Ya. Oke, baik Ibu Pinkan. Terima kasih. Thank you banget untuk percakapan yang seru banget. Iya, nggak terasa ya. Iya, kita udah bicara tentang NPD. Next time kita harus sambung lagi nih. Kita mau bahas BPD, Borderline Personality Disorder ya. Nanti kawan-kawan kita akan membahas tentang hal itu. Mungkin Ibu Pinkan punya satu kalimat pendek singkat tentang untuk closing statement. Oke. Iya, bicara NPD, saya mengajak untuk kita mengambil tanggung jawabnya tuh sebagai society. Terutama dengan sekarang adanya media sosial, kita perlu aware bahwa ini memang mungkin akan menyuburkan gitu. Narsistiknya mah udah dari zaman dulu kala ada. NPD juga dari zaman dulu kala ada. Tapi media sosial yang tidak bijak penggunaannya akan menyuburkan ini. Sekarang kan kayak kita lihat even kalau di komunitas pendeta, orang bisa khotbah, bikin konten apa aja. Followernya bisa banyak tuh loh kadang-kadang ya. Sudah enggak ada lagi kontrol sebetulnya kan. Kalau dulu-dulu kan masih ada kendali gitu. Jadi awareness sebagai sebuah society bahwa ayo kita prevent sama-sama. Yaitu dengan tadi ya, creating community yang real, human relationship tidak virtual, healthy, orang bisa vulnerable, safe untuk grow. Dari yang dulunya mungkin kurang oke, berproses menjadi lebih oke. Tadi kalau bertransformasi menjadi seperti Kristus tuh perjalanannya jangan dikarbit, tapi natural, day by day gitu. Jadi menurut saya let's take responsibility as a society lah. Karena apapun gangguan kepribadiannya, saya kok masih meyakini ya kasih Tuhan itu beyond ya. I mean like, mungkin ini tantangannya buat gereja zaman sekarang. Sudah bukan berurusan hanya dengan sakit penyakit fisik karena dunia kedokteran sudah very good at it. Tapi sekarang challenge-nya justru di mental issues, right? Bagaimana kita open dan terus belajar menurut saya, karena ini something yang masih moving terus belajar. Nggak bisa pakai cara lama, nggak bisa pakai method lama, tapi updated gitu. Harapan saya gitu buat pastor-pastor. Thank you sudah di-invite. Aduh, terima kasih hari ini udah kasih kita pencerahan yang sama-sama panjang. Lewat apa yang kita bicarain hari ini, saya tuh nangkepnya begini. Saya ini vulnerable. Saya nggak ngomong orang lain. Saya not vulnerable. Saya. Ada masa-masa lalu yang membentuk saya. Ya, kita ini ternyata seperti kaca gitu, yang gampang banget pecah. Bahkan kata per kata aja tuh bisa bikin dalam bekasnya di dalam diri kita. Nah, semua kekecewaan, semua yang dulu gak enak yang kita alamin itu mesti dicek hari ini. Dan bisa kok, ada bantuan, ada help, ada profesional yang bisa ngecek di mana status kesehatan kita, mental kita. Bagaimana membantu kita supaya saya bisa makin efektif buat kepentingan kerajaan Tuhan. Itu sih yang saya dapat hari ini. Yes. Oke. Kalau dari saya suka banget tadi yang Ibu Pinkan juga sempat mention seperti doa Daud, selidiki aku ya. Yeah. Jadi saya rasa memang kan tadi dijelaskan NPD itu punya spektrum dari narsis. Nah, ini untuk supaya kita tidak
tidak sampai bablas. Bisa. Saya rasa kita memang setiap hari harus merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memeriksa Hati kita. hati kita. Thank you Thank you. Ibu Pinkan buat Koi obrolan kan, yang Bang Ruli. seru ini. Saudara, demikian obrolan santai kita tentang narcissistic personality disorder. Sampai jumpa di We Talk yang akan datang, hanya di We Talk No I But We Let's Talk Together. God bless you.